Pak Hendy, di tengah usulan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan batas untuk makanan, khususnya makanan olahan siap saji terkait dengan GGL, kemudian juga telah direstui oleh Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Tentu sebagai pengusaha kita merespon positif ya di balik pro dan kon serta plus dan minus dari penerapan cukai tersebut. Artinya di sini bisa dilihat bahwa pelaku UMKM mayoritas banyak yang menggeluti di usaha bidang makanan, terutama makanan dalam kemasan. Tentu ini menjadi satu sinyal positif bahwa pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian khusus terhadap para pelaku makanan dalam kemasan ini, khususnya pada teman-teman UMKM. Sehingga dengan diberlakukannya cukai, tentu standarisasi yang bisa diberikan kepada masyarakat juga lebih baik lagi, lebih terstandar lagi, dan ini menjadi semacam pengawasan yang lebih ketat, terutama terhadap output hasil produksi teman-teman UMKM di bidang makanan. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri harapannya adanya cukai ini juga mendapatkan semacam insentif atau tambahan pemasukan bagi pemerintah yang harapannya ini tidak memberatkan bagi para pelaku UMKM, baik dari segi pelaksanaan dari cukai tersebut maupun kemungkinan-kemungkinan biaya yang akan dibebankan terhadap para pelaku makanan dalam kemasan yang kebanyakan dijalankan oleh teman-teman pelaku UMKM. Oke, yang juga menjadi sorotan adalah rencana atau wacana pengenaan cukai dari makanan olahan siap saji ini tidak hanya menyasar pada restoran, rumah makan, tapi juga pedagang kaki lima. Bagaimana Anda melihat hal ini dan juga bagaimana nanti mekanisme dan juga sosialisasinya ke lapangan? Ya, karena ini memang masih awal ya, tentu dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut, sosialisasi yang lebih intens, baik kepada himpunan, asosiasi maupun organisasi-organisasi yang menaungi teman-teman di bidang pelaku usaha kuliner. Kami sebut saja di BPP HIPMI maupun di Kadin, atau juga asosiasi di bidang jasa boga seperti APJI dan APKRINDO yang kemungkinan besar perlu dilibatkan dalam proses sosialisasi ini. Mengingat kebanyakan dari para pelaku usaha tersebut bergerak di bidang olahan makanan dalam kemasan, baik restoran, jasa boga, sampai dengan kelas pedagang kaki lima, ini yang kemudian mereka secara intens perlu mendapatkan informasi lebih lanjut dan sosialisasi yang terkini terkait program dari cukai makanan olahan tersebut. Seperti itu. Kalau melihat dari segi urgensi, seberapa besar sih urgensinya Pak Hendy, mengingat beberapa waktu lalu juga sebetulnya sudah ada wacana pengenaan cukai untuk minuman berpemanis? Ya, tentunya selama itu tujuannya baik, yaitu untuk menjaga kesehatan dari masyarakat, juga kesadaran masyarakat terhadap kandungan dari konsumsi makanan atau minuman yang mereka konsumsi, itu tentu baik ya, itu positif ya. Di sisi lain, ya image cukai sendiri juga perlu dibenahi karena mengingat cukai selama ini juga banyak diberikan kepada industri-industri lain gitu kan. Nah, bagaimana makanan dan minuman bisa menerima ini secara positif selama tujuannya baik untuk masyarakat juga, why not? Intinya kami berusaha untuk menyambut ini secara baik, secara positif agar masyarakat kita juga awareness kesadaran terhadap kesehatannya juga membaik begitu. Oke, selain pengenaan cukai, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan adanya pembatasan dari segi waktu tayang, lokasi, dan juga sasaran iklan pangan yang mengandung GGL tinggi. Nah, menurut Anda seberapa efektif sih usulan ini? Prinsipnya itu baik ya, tapi lagi-lagi ini kembali kepada sosialisasi yang akan dijalankan kepada dua sisi, baik masyarakat sebagai konsumen maupun para pelaku usahanya itu sendiri. Nah, bagaimana mereka para pelaku usaha ini sudah diberikan satu standar kewajiban, misalnya dalam kemasan wajib memiliki BPOM dan PIRT contohnya. Lalu sekarang sudah dikenakan halal sebagai satu standarisasi yang akan berlaku pada bulan Oktober tahun 2024 ini. Nah, ditambah lagi dengan adanya cukai. Nah, poin-poin ini yang sebagai pelaku makanan yang harus comply, yang harus mengikuti, sebenarnya tidak mudah menerapkan standar-standar tersebut. Tapi jika itu niatnya adalah untuk kebaikan masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang ada di pasaran, tentu itu harus diterapkan dengan sosialisasi yang tepat dan benar. Saya pikir begitu.
Oke, produk-produk olahan yang beredar saat ini sebetulnya kan di balik kemasannya sudah ada beberapa penjelasan kandungan dari makanan tersebut. Nah, seberapa besar sih sebetulnya awareness masyarakat untuk memperhatikan kandungan dari makanan tersebut sehingga pemerintah juga menilai bahwa dibutuhkan untuk membatasi konsumsi gula, kemudian garam dan juga lemak, Pak Hendy? Ya, artinya sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap ingredients yang ada pada makanan sudah bisa dilihat pada kandungan yang ada pada kemasan. Dan itu sudah secara general sebenarnya menjadi habit dari konsumen kita, menghitung berapa sih kalori yang dikonsumsi, apa aja sih kandungannya, kemudian apa saja kandungan gula, mungkin garam, dan lain sebagainya. Termasuk juga ini penting, terutama untuk produk-produk yang berasal dari luar Indonesia, yang diimpor secara khusus ke Indonesia, apakah produk tersebut halal atau tidaknya, gitu kan? Sehingga hal-hal ini yang tentu perlu diperjelas lagi, baik dalam kandungan yang tertera pada kemasan, maupun penggunaan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Tapi dengan nantinya wacana penerapan cukai dari makanan siap saji, makanan olahan siap saji ini diterapkan, apakah nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, Pak Hendy? Selama tidak ada impact terhadap kenaikan harga jual, saya pikir tidak. Tapi jelas akan menambah PR bagi para pelaku makanan, ya, pada pelaku industri makanan olahan tentunya. Nggak apa-apa jika memang itu menjadi sebuah standar yang harus diterapkan. Ya, para pelaku usaha makanan siap saji ini harus bahasanya mempersiapkan diri agar bisa comply terhadap peraturan yang baru akan berlaku. Di sisi lain, harapannya ini tidak berimpact terhadap harga jual konsumen. Kenapa? Karena mengingat daya beli konsumen sekarang yang belum benar-benar pulih, tentu mereka akan sangat selektif dalam memilih konsumsi apa saja yang akan mereka makan atau minum setiap harinya, sehingga dengan tidak adanya kenaikan dari harga jual ke konsumen, itu harapannya tidak terlalu berpengaruh ke market.